Baik saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan sharing bagi sama saudara yang menjadi perenungan saya, yang menjadi lanjutan firman Allah yang saya bagikan kemarin ya. Ini tetap kita bicara tentang peka dan ramah terhadap Tuhan, ini yang kedua. Kalau boleh multimedia kasih yang kedua, sehingga orang tahu bedanya. Orang pikir oh sama kemarin sama hari ini, ada bedanya seri yang kedua. Sebab ini lanjutan, walaupun tentunya saya mesti mengulang sedikit. Ayatnya saya ulang, ada beberapa saya ulang supaya nyambung pada intinya hari ini. Ada pengulangan sedikit. Tentu yang saudara belum mendengar pengajaran firman kemarin, ikuti doa pagi YouTube channel GSPD Jombang maupun akun Facebook Johannes Naftali yang kemarin, supaya utuh sempurna Anda mendapatkan berkat firman Allah ya. Kita bicara tentang peka dan ramah terhadap Tuhan. Mari kita baca ayatnya saudara ya, di dalam Yohanes pasal 2 13 sampai 17. Kita baca bergantian, setiap bagian kita baca dengan keras. 13 ada 14 17-nya sama-sama. Pengulangan ayat sedikit ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 14 terus. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ayat 15 ya. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir, ada kata mengusir ya, mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16 terus. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara garis bawahi 16 ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku, rumah Allah, bait Allah menjadi tempat berjualan, tempat berdagang. Terjemahan ayat yang lain, di kisah yang lain maksud saya, jangan kamu jadikan rumah Bapakku sarang penyamun, sarang kejahatan. Dipakai jual beli sarang kejahatan. Ayat 17, mari sama-sama 2, 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya nanti coba jelaskan pada ayat 17. Tapi sebelum kita nyampe ayat 17, lihat gambar PowerPoint yang pertama ini. Ayat yang kita baca kemarin kita sudah pelajari, ayat yang sering kita baca dan kita sudah tahu ayat ini. Maksud saya, kisah ini adalah menceritakan tentang Yesus menyucikan bait Allah. Terjemahan lain, Yesus membersihkan bait Allah. Dibersihkan. Kenapa? Ada dagang, ada jual beli di sana. Dan dalam kisah ini Yesus tuh marah gitu ya. Kalau saya boleh pakai bahasa, pilih bahasa, ini loh gini, sekali-kalinya Yesus marah, ini marahnya besar banget, marahnya luar biasa. Yesus gak pernah gitu marahnya sama Petrus kayak begini. Yesus pernah marah, hai iblis, enyah kau daripadaku, itu marah. Tapi catat kata-kata saya, sekali-kalinya marah, Yesus marah banget gitu ya. Marah sekali, itu di ayat ini, marahnya marah besar. Sampai Alkitab katakan Yesus membuat cambuk sendiri. Yesus gak suruh Petrus, bikinin cambuk. Yesus gak suruh Yohanes atau Yakobus, bus Yakobus bikinin cambuk. Yesus bikin cambuk sendiri untuk mengusir para pedagang yang jual beli dagang di halaman bait Allah. Saya percaya, kok bisa-bisanya pada masa hari raya Paskah, hari yang suci, jangankan ngomong hari raya Paskah, ngomong ibadah di rumah Allah. Ini rumah Bapakku, rumah ibadah, tempat korban, tempat menyembah kepada Tuhan, tempat orang datang menyembah, mengabdi, mencari Tuhan, memuji Tuhan. Kok jadi begini aturannya gitu? Saya yakin kalau bisa pedagang jual beli ada money changer di depan halaman bait Allah. Ada orang jual merpati, ada domba, lembu, sapi diikat embek di sana. Haleluya, haleluya, puji bagi nama Tuhan, embek. Ada orang ribut, nilai uang ini berapa? Tidak ada hormat sama Tuhan loh. Ini yang bikin marah kan? Ini bikin Tuhan sekali-kalinya marahnya hebat itu di ayat ini. Marah banget gitu. Pernah marah sama Petrus, tapi nggak kayak gitu. Sama Yudas marahnya nggak begitu.
Saya kemarin katakan sama ahli Taurat orang Farisi yang suka ngetes, yang suka bertanya, yang bersifatnya untuk menjatuhkan, mempermalukan Yesus, menjebak Yesus. Marahnya pun nggak kayak begitu. Sekalinya marah, hebat di sini. Marah. Kenapa dia marah? Sampai di ayat ini coba saya baca ya. Ayat 15 sampai bikin cambuk. Supaya kita dapat sesuatu, saya baca ya. Supaya ada sesuatu yang dihidupkan dari ayat firman. Anda lihat ayat 15 sampai 16, lalu saya lanjut ayat 17, saya terangkan pendek-pendek. Kemarin sudah. Ia membuat cambuk dari tali, bikin sendiri, lalu mengusir. Kayaknya setengah mengejar juga ini, saudara. Yudas saja nggak pernah dikejar dengan cambuk, ya. Mengusir mereka semua dari bait suci, ya, di halaman itu, dengan semua kambing domba diusir, dan lembu mereka dilepasin semuanya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dilempar uang, marah banget, ya kan? Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Coba kalau zaman sekarang ada pemimpin rumah ibadah, rohaniawan, pendeta kayak saya, meja tak balik meja, dilempar uang. Pendeta apa ini? Mungkin orang berkata kurang ajar pendeta. Langsung saya dipecat kali dari sinode, saudara ya. Pendeta tidak tahu etika gitu kali. Sinode mungkin pecat saya. Ya, mungkin orang pakai aturan sinode, aturannya manusia, aturan apalah namanya doktrin gitu. Tapi ini Tuhan loh, saudara ya. Dia marah banget dalam ayat ini, sampai dilempar ke tanah itu duit, dilepas semua kambing domba. Ada di halaman bait Allah ada kotoran-kotoran lembu atau kotoran kambing, saudara, kayak begini. Makanya bikin Tuhan marah, bikin cambuk. Mental dagangnya tadi. Coba kita lihat. Kepada pedagang-pedagang, lah ini mulai ada kata pedagang, merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Lihat, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan, tempat berdagang. Kemarin saya katakan jangan salah paham, tenang dulu. Ya, siapapun saudara yang sedang ibadah pagi ini, jika profesimu adalah pedagang, no problem. Sebab sesungguhnya dalam ayat ini saya percaya Yesus sedang tidak mempersoalkan profesi pedagang. Jadi kalau pedagang jadi profesi, saudara, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang bikin Tuhan marah. Bukan profesi pedagangnya, biasa orang dagang pengen cari untung itu biasa. Memang harus begitu. Kalau enggak, untungnya dari mana? No problem. Tidak ada masalah, dan Tuhan tidak marah, tidak mempermasalahkan profesi pedagangnya. Kemarin saya ajarkan, tapi mentalitas pedagang, pikiran dagang, kalkulasi, transaksional, ketika kita urusan sama Tuhan, mental ini jangan dibawa urusan sama Tuhan. Ada ibadah, Anda melayani Tuhan, gak boleh sifatnya transaksional. Kalau saya ibadah, saya dapat untung apa? Kadang-kadang orang terhalang gak mau ibadah ngitung gitu loh. Ibadah 1 bulan sekali lah. Kalau ibadah tiap minggu misalnya datang, bensinnya berapa, pertalite-nya berapa, pertamaknya, deknya berapa, Anda berhitung. Apa iya Anda mengeluarkan persembahan? Kadang ada orang persembahan saja rasanya berat gitu. Mengembalikan milik Tuhan saja kadang orang perhitungan. Kadang ada orang gak mau ke gereja hanya karena urusan ini. Ada banyak orang tanpa kita sadari, kita itu transaksional urusan sama Tuhan. Tanpa kita sadar, kita bawa sama Tuhan. Ini mental ini yang bikin Tuhan marah gitu. Kita gak bicara panjang. Makanya ini membuat Tuhan marah, dibersihkan bait Allah, dilepasin. Gak boleh ada roh dagang begini. Spirit dagang jangan dibawa di rumah Tuhan. Makanya ketika para murid, saya masuk di sini ya, melihat Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah pada masa raya Paskah yang kudus itu, dari roh dagang, roh jual beli, mentalitas dagang. Untung apa buat saya, itu di bait Allah loh. Lagi ibadah menyembah, di depan, nggak ada hormat sama sekali. Nanti kita belajar itu. Ketika murid-murid lihat Yesus pakai cambuk, mengusir mereka semua, menyucikan bait Allah. Anda lihat ayat 17. Saya ingin jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini ya. Keluarkan suara saudara. Ini penting di sini. Ayo, 2, 3. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
Ini yang membuat murid-murid teringat akan nas firman Allah. Ini sebetulnya Mazmur Daud. Kalau nggak salah ini Mazmur 65 ayat 10 atau Mazmur 64 ayat 10. Kurang lebih itulah. Ayatnya 10. Mungkin di Alkitab manual 9, 10 lah. Digital bisa 10. Tapi kalau nggak Mazmur 64 ayat 10 kali itu ya. Atau 65 ayat 10. Itu Daud yang berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Murid-murid ingat itu perkataan firman. Ketika mereka melihat Yesus marah besar, sucikan bait Allah. Bait Allah ada spirit dagang. Di bait Allah ada roh untung-untungan kalkulasi dengan Tuhan. Dipakai seperti itu, disucikan tuh bait Allah, dibersihkan bait Allah. Lalu muncul ingat kata firman, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Harusnya kalau kita urusan sama Tuhan, dengarkan saya baik-baik pada kalimat ini. Ketika kita urusan datang sama Tuhan, minggu mungkin kita menyembah Tuhan, atau seperti ini meskipun online, ini kan ibadah. Ibadah pagi ini mezbahnya Tuhan loh. Kita sedang datang sama Tuhan. Harusnya kalau kita cari Tuhan, datang sama Tuhan, mengekspresikan cinta sama Tuhan, bukan begini. Aku kalau menyembah Tuhan, doa pagi bangun gelap, aku dapat apa dari Tuhan? Banyak orang datang kepada Tuhan, aku mau berkat ini Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku minta ini, aku minta ini. Itu nanti berikutnya lah. Tapi biarlah motivasi kita yang pertama, ketika kita cari Tuhan, ketika kita ibadah, ketika kita datang sama Tuhan, harusnya begini, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bukan gini, aku dapat apa? Aku minta ini, minta nanti. Minta nanti, bonus berkat Tuhan pasti kasih. Percaya itu. Tapi motivasi yang terutama adalah ini. Tuhan, aku datang kepadamu pagi ini. Hanguskan aku Tuhan. Hidup lamaku hanguskan. Mulutku yang kadang-kadang kasar gak betul ngomongnya, hanguskan kata-kataku yang gak bener. Kata-kata yang rusak, kata-kata yang penuh zina, hanguskan Tuhan. Harusnya begitu. Orang cinta sama Tuhan, ketika dia datang menyembah Tuhan, harusnya begini datang kepada Tuhan. Bukan aku minta ini Tuhan, aku minta ini Tuhan, nanti saudara. Datanglah dengan sikap begini, hanguskan hidup lamaku. Tabiat hidup lama yang gak benar Tuhan, kelakuanku, maafkan saya, cara dagangku yang gak benar. Selama ini aku kurang cinta sama istri, aku memperlakukan belum benar sama istriku, aku memperlakukan suamiku belum hormat. Aku masih sesuka diriku sendiri. Anak-anak mungkin belum menaruh hormat pada Tuhan, kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Hanguskan itu Tuhan. Hanguskan. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, harusnya ini yang kita minta. Tuhan, hanguskan hidup lamaku. Kalau masih ada yang Tuhan gak suka, masih gak benar cara hidupku, kelakuanku, tutur kataku, pagi ini hanguskan Tuhan. Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu. Tapi saya mau menuntun saudara lewat pengajaran ini. Harusnya ini loh. Makanya ketika Yesus membersihkan, menyucikan bait Allah dari spirit mentalitas dagang yang kemarin saya ajar sama saudara. Mentalitas dagang cuma 2 kan? Untungnya apa buat aku? Lalu selalu membandingkan dengan sebelah kan? Lihat sebelah, selalu lihat sebelah. Anda jangan cari Tuhan karena lihat sebelah. Lihat sebelah ada ikut. Oh sana ada itu, aku ikut. Jangan lihat sebelah. Lakukanlah sesuatu kepada Tuhan karena hatimu mengasihi dia. Bukan karena lihat orang, lihat ini, lihat itu. Selalu orang mental dagang kan lihat sebelah kan. Oh sana lebihnya itu, oh kurang sana. Ya untuk maju boleh saja dagang. Tapi jangan Anda termotivasi karena lihat orang. Apalagi Anda benci sama orang. Jangan orang sukses Anda gak respect. Kalau ada orang dipakai Tuhan mesti respect. Anda melayani Tuhan. Dengarkan saya pelayan-pelayan Tuhan. Kalau engkau dipakai Tuhan dalam pelayanan, jangan lihat orang. Anda mesti respect kepada orang dipakai Tuhan. Jangan, dia itu cuma penjilat aja, penjilat dekat sama pendeta. Jangan. Siapapun yang dikarunia Tuhan, hormati dia. Kalau Anda rindu dipakai Tuhan, minta sama Tuhan motivasi yang benar. Ini sebetulnya mentalitas transaksi. Mau buat sesuatu, lihat orang dulu, jangan lihat orang. Kalau kamu mengasihi Tuhan, apa yang kamu bisa lakukan? Kerjakan untuk Tuhan. Dan murid-murid berkata,
cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saya berdoa, kiranya setiap kali kita datang beribadah, ada kehidupan lama yang dibakar hangus oleh Tuhan. Ada sesuatu yang baru muncul. Sehingga satu kali kelak karakter kita, sifat kita seperti Kristus. Makanya motivasi cinta Tuhan, ibadah ini penting loh. Penting sekali. Perhatikan pada titik bagian ini. Harusnya begini hidupku sama hidupnya saudara. Tiap kali kita menyembah, tiap kali kita datang cari Tuhan. Ini yang kata-kata Tuhan, kalau masih ada hidup lama, hanguskan Tuhan. Itu pun harus jadi doa saya dan doa saudara. Nah, sekarang saya coba bawa saudara. Yang pertama yang bikin Tuhan marah sampai bikin cambuk diusir, itu mentalitas dagang. Untungnya apa kalau aku ibadah? Selalu lihat sebelah. Rasanya ada persaingan gitu, nggak suka gitu. Itu nggak boleh. Yang kedua yang bikin Tuhan marah adalah umat Tuhan atau umatnya tidak peka akan kehadirannya. Kehadirannya Yesus nggak peka. Itu masa raya Paskah loh, baca 13. Pada mendekati masa raya Paskah, hari yang besar saudara ya. Ketika Yesus datang di bait Allah, mereka tidak peka dengan kehadiran Putra Allah yang kudus itu. Bahkan tidak peka dengan namanya ibadah, seenaknya mereka. Coba kita lihat ayat 19 dan ayat 20. Harusnya kita peka ya akan kehadiran Tuhan. Setiap ibadah mesti peka, mereka tidak peka. Ada Tuhan tidak peka, ibadah tidak peka. Coba saya baca ayat ini, ayat yang sering kita baca, saya kaitkan di sini saudara ya. Karena kesalahan kita seringkali di sini. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saya ingin sama-sama kita baca ayat 20 ini. 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita pun yang ibadah datang kepada Tuhan dituntut peka. Rasa peka, ketajaman akan hadirnya Tuhan, ini penting. Ada lihat umat di masa Yesus 2000 tahun yang lalu, kepekaannya hancur. Kepekaannya parah hancurnya. Tumpul hatinya, gak punya kepekaan. Masa raya Paskah itu bukan di pasar. Itu bukan di gedung-gedung fasilitas umum mereka jual beli, di bait Allah. Ini saya pikir yang kepekaannya hancur juga para imam-imam di masa itu. Bagaimana caranya para pedagang bisa masuk di pintu bait Allah, di halaman bait Allah? Pasti imam yang izinkan. Harusnya domba cacat gak boleh, sapi yang buta matanya gak boleh. Tapi ada yang ngediap, orang Tionghoa katakan. Disogok, didiap. Ini uangnya imam, yang penting saya bisa dagang di situ. Kayaknya terjadi seperti itu kong kali kong. Makanya semua rame bisa dagang di situ. Ini di bait Allah loh. Mana ada ceritanya, mana boleh baca perjanjian lama. Bait Allah kok pakai dagang sapi sama lembu sama domba. Nggak ada ceritanya. Kotor bait Allah. Makanya dibersihkan. Putra Allah turun ke dunia membersihkan. Tapi mereka tidak peka bikin itu di rumah Allah. Yesus hadir pun Putra Allah gak peka. Itu di rumah Allah pun gak peka. Di dalam ruangan suci mereka menyembah, bawa korban sembah pada Tuhan. Di luar ribut sendiri, ngomong sendiri. Ini berapa nilai uang ini? Ada money changer soalnya. Kambing ini berapa? Mau bikin korban. Memang mau bikin korban. Lembu ini berapa? Tawar menawar. Rame loh, seru loh. Di sini mulutnya memuji Tuhan, di dalam, di sana lain. Ini orang-orang yang kepekaannya hancur. Hancur saudara ya. Dengar baik, dan kesalahan kita umumnya orang Kristen, kita lah, termasuk saya dan Anda semua, adalah kita ini beribadah, tetapi kita tidak peka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kebenaran firman berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Alkitab katakan apa? Aku hadir di tengah-tengah kamu. Percaya ke saudara, pagi ini meskipun mata jasmani kita gak melihat, Yesus ada di depan saudara. Telinga kita gak mendengar suara perkataan Tuhan, hai anakku, I love you, aku mengasihi kamu. Kita tidak dengar audible suaranya, tapi tetap percaya dia mengasihi Anda dan saya. Dia peluk kita dengan kasihnya.
Dia ada bersama dengan kita. Yakinkah saudara, ibadah yang kita hadiri dalam online ini, Yesus hadir ada di tengah-tengah kita. Blundernya kesalahan kita adalah kita tidak peka akan kehadirannya. Kepekaannya hancur seperti umat Allah, imam-imam di bait Allah 2000 tahun yang lalu. Rumah ibadah, sedang ibadah, masa raya Paskah, ada Yesus, hancur tuh kepekaannya. Makanya Tuhan pakai cambuk, dibersihkan. Nanti setelah dibersihkan baru mujizat, orang lumpuh jalan, orang buta melihat, segala macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan setelah dibersihkan. Setelah peka mereka. Lihat PowerPoint ini. Lewat pengajaran firman Allah pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari saya dorong saudara, kita sama-sama meningkatkan kepekaan, ketajaman kita akan rasa hormat kita kepada Tuhan. Respect to God, respect, hormat kepada Dia. Mari peka itu, kepekaan itu rasa hormat. Kalau orang peka, ada Tuhan, pasti muncul namanya rasa hormat. Sadarkah saudara kalau saya berkata, seandainya pagi ini di rumah saudara ada wali kota, ada bupati kita, bupati saudara, bertamu di rumah saudara, ada sesuatu disampaikan. Apakah Anda bisa melakukan seperti kegiatan yang lain? Anda bisa melakukan apa yang Anda mau, suka-suka saudara? Saya yakin ketika ada wali kota, bupati di depan saudara, Anda pasti peka. Ini orang yang aku hormati. Mari Pak, silakan duduk. Anda dengarkan semua perkataannya. Mungkin Anda gak akan beranjak tinggalkan kursi saudara sampai wali kotamu pulang. Bagaimana ketajaman, kepekaanmu, rasa hormatmu kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah kita? Saya selalu katakan, maafkan kata-kata saya bukan kecerewetan, tapi tetap ini harus saya sampaikan sama saudara. Karena kualitas ibadah ini penting. Kepekaan rasa hormat kita akan Tuhan itu menentukan berikutnya apa yang kita terima dari Tuhan. Makanya pagi ini saya dorong, saya angkat roh saudara untuk peka, makin tajam, punya namanya respect to God, rasa hormat akan Tuhan. Kalau kita peka, Tuhan hadir, pasti muncul namanya rasa hormat. Hormat, ada raja kita, Yesus selain Tuhan kita, Dia raja. Kita cuman hamba, kita cuman umat. Ingat, selain Dia Bapa, selain Dia Tuhan, Dia itu raja di atas segala raja. Yang hadir pagi ini di tengah-tengah kita itu raja. Kalau ada peka, Dia raja, muncul rasa hormat. Saudara, ini penting saya sampaikan, rasa hormat timbul dari kepekaan. Karena di akhir zaman ini yang hilang dari dunia adalah respect. Sadar itu saudara ya. Yang hilang dari dunia ini adalah rasa hormat akan orang lain, apalagi rasa hormat sama Tuhan. Ini yang hilang kan. Kenapa rumah tangga hancur? Saya nggak ngerti. Kenapa rasa hormat itu bisa hilang? Itu makin turun loh. Kalau saya menilai sederhana, karena moralitas manusia semakin turun. Kenapa moralitas manusia makin turun? Ya mungkin karena melihat pemimpin-pemimpin di atas gak jadi contoh. Pemimpin di atas harusnya layak dihormati, terima hormat dari kita semua, tapi gak jadi teladan, memalukan perbuatannya. Rasa hormat kita jadi hilang, moralitas jadi turun. Kenapa rumah tangga hancur? Karena keluarga itu gak respect sama keluarganya, gak ada rasa hormat sama keluarga, makanya hancur. Kenapa hidup pernikahan anak Tuhan hancur? Gak respect sama pernikahannya, gak ada rasa hormat gitu loh sama pernikahannya sendiri. Sama suami gak ada hormat, sama istri gak ada hormat. Engkau memperlakukan istrimu seenaknya, kamu memperlakukan suamimu seenaknya. Hei kamu anak, kamu seenaknya memperlakukan orang tuamu. Ini gak punya respect sama keluarga, gak punya, kehilangan rasa hormat sama keluarga, ya hancur dong. Kalau Anda mau bikin pekerjaan hancur gampang, gak usah hormati pekerjaanmu. Injek aja ke pekerjaanmu, hinakan pekerjaanmu, remehkan pekerjaanmu. Gak sampai 1 bulan hancur tuh pekerjaan saudara. Sederhana kan? Betapa pentingnya rasa hormat. Orang yang menghormati Tuhan pasti dihormati Tuhan. Orang yang tinggikan Tuhan pasti ditinggikan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikasihi Tuhan. Loh iya loh. Orang kalau cinta sama Tuhan, dia dicinta sama Tuhan, gak usah khawatir menabur menuai. Sudahlah, itu yang Alkitab katakan. Mari saya tunjukkan sama saudara.
Bagaimana caranya rasa hormat yang kita adalah kita bisa tunjukkan sama Tuhan? Bagaimana cara kita bisa menunjukkan? Ini caranya saudara ya. Cara menunjukkan rasa hormat kita, milikilah sikap yang benar dalam beribadah. Ini caranya, miliki sikap yang benar dalam ibadah. Bagaimana pendeta saya tunjukkan rasa hormat saya kepada Tuhan? Tunjukkan yang pertama lewat ibadah. Karena ibadah itu cara kita mengekspresikan cinta kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Allah yang roh adanya tidak kelihatan. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Dari cara kita memuji, dari cara sikap kita datang kepada Tuhan, udah kelihatan respek tugasnya seperti apa. Ya, rasa hormat kita kayak apa? Itu menentukan ketajaman kepekaan. Kepekaannya hancur atau kepekaannya sangat peka akan kehadiran Tuhan. Saya yakin kalau kita peka, ada Tuhan, ada Rajaku pagi ini, sikap kita pasti beda. Saya bersikap seperti ini datang kepada Tuhan bukan karena saya ngajar di shooting, enggak. Saya kalau nyembah sama Tuhan di rumah saya berlutut loh saudara. Lutut saya masih kuat menyembah. Saya masih pakai lutut. Ada seorang teman saya berkata, kamu masih untung bisa menyembah Tuhan berlutut. Dia basket cedera lututnya, gak bisa menyembah dengan berlutut. Saya suka cita menyembah berlutut. Aku menghormati Rajaku dengan air mata berlinangan. Itu kesukaanku dalam hadirat Tuhan. Saya bersikap itu bukan seperti ini karena mengajar di depan saudara. Enggak. Tunjukkan rasa hormat dari mulai ibadah. Saya tunjukkan ayatnya ya. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Barangkali Anda pernah baca ayat ini tidak? Bagaimana menunjukkan sikap hormat kepekaan sama Tuhan? Lihat ayat ini. Dari cara ibadah. Ayo sama-sama kita baca jemaat ayat ini. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Dahsyat loh ayat ini. Dan aneh menurut saya, dahsyat dan aneh, kayak orang bisa berpetir di kita ini. Aneh, kenapa aneh? Ada orang sedang melakukan ibadah datang kepada Tuhan, memberikan korban, tetapi ternyata saat datang ibadah memberi korban, ayat ini bilang, karena mereka tidak tahu, tidak sadar bahwa mereka berbuat jahat. Aneh kan? Dahsyat, aneh betul ini ayat. Datang ibadah, mempersembahkan korban bagi Tuhan, tidak sadar berbuat jahat. Loh, berkorban itu bagus, baik. Tapi ketika kita caranya menabur, cara ibadah bahkan berkorban, yang namanya korban itu harus ya. Tapi dalam ayat ini memang aneh dikatakan jahat. Ibadah itu korban. Saya ngomong korban sama saudara doa pagi ini, jangan berpikiran aneh-aneh. Setiap ibadah jangan dipikir saya gak kasih korban persembahan, saya pun korban. Perpuluhan saya pun kasih kepada sinode, jangan salah. Gereja kami memberi kepada sinode, saya pun pendeta memberi loh kepada sinode, jangan salah saudara. Saya menghidupi melakukan firman. Ini kan ada istri saya, jadi kalau ngomong A ya A pasti kan. Ada yang mengingatkan kalau saya salah. Apa yang saya katakan itu sebuah kebenaran. Makanya saya berani ngomong apa adanya, karena saya juga persembahan. Karena maafkan saya, kadang ada pendeta jadi gembala jemaat persembahan, dia gak persembahan. Gak boleh dong. Ibadah sempurna ketika kita jangan dengan tangan hampa kan. Tapi ingat, saya bukan ngomong ngotak-atik persembahan untuk saudara, itu kan sukarela. Tapi ini aneh loh. Dalam ayat ini ibadah memberi persembahan tanpa sadar, dikatakan mereka berbuat jahat. Loh, ada apa? Persembahan kan bagus, iya bagus. Lihat kata kuncinya di kalimat awal. Di Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 ini saya baca kalimat awal ya. Tolong munculkan multimedia. Saya baca kalimat awal. Jagalah langkahmu. Saya ulang. Alkitab katakan apa? Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Jaga langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Saya percaya kalimat kata yang berkata jagalah langkahmu berjalan di rumah Allah. Kata ini sesungguhnya saya percaya, saya yakin artinya bukan kalau datang ke rumah Tuhan, hati-hati jalannya ya, lihatan lantainya, nanti jangan kepleset. Bukan itu saya yakin. Saya percaya bukan langkahnya diatur 1, 2, supaya hati-hati dilihat orang berwibawa. Enggak.
Lihat trapnya ya hati-hati. Ini tekelnya bagus gak keramiknya? Bukan. Saya percaya kalimat awal Pengkhotbah 4 ayat 17 ini maksudnya jaga langkah, lihat jalanmu, itu bukan jalannya hati-hati, tapi sikap kita dalam ibadah. Saya ulang, sikap kita pada waktu ibadah datang kepada Tuhan, sikap kita waktu kita menyembah, sikap kita waktu kita memberi korban, sikap kita di hati kita, kepekaan kita, itu yang berkenan kepada Tuhan. Sikap kita bagaimana? Jadi yang menentukan sikap kita. Makanya dikatakan korban itu bahkan menjadi satu kejahatan. Mendengar lebih baik karena kita nggak tahu, itu bicara sikap kan, mendengar. Bagaimana cara kita mendengar firman? Sikap. Bagaimana cara kita mengangkat tangan memuji Tuhan? Itu menunjukkan sikap hormat kita. Ayo, apa yang perlu dihanguskan pagi ini? Ada mesti ngomong sama Tuhan. Tuhan, hanguskan Tuhan yang gak berkenan kepadamu. Hanguskan Tuhan yang Tuhan tidak suka. Aku mau ibadah pagi ini dihanguskan hal-hal yang tidak berkenan. Supaya selesai ibadah, kita betul jadi manusia baru yang berkenan kepada Tuhan. Terutama soal respect. Respect to God, ini penting. Coba Anda lihat, saya tutup dengan ayat terakhir, ayat ini. Ayub 22 ayat 21. Peka dan ramah terhadap Tuhan kita bicara. Mari kita lihat sama-sama baca ayat ini. Ayub 22 ayat 21. 2, 3. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Bagaimana kita memperoleh keuntungan dalam hidup kita? Kita maunya kan seperti itu kan. Itu terakhir ternyata. Kalau kita datang kepada Tuhan udah mentalnya dagang, gak boleh. Apa untungnya saya dapatkan untuk saya? Kalau saya melayani Tuhan. Kadang-kadang orang berkata, doa pagi gak dapat apa-apa, percuma. Lah sikap kita salah. Alkitab katakan berlakulah ramah terhadap dia. Terjemahan lain, berlakulah baik-baik terhadap dia. Berlaku baik. Bagaimana sih kalau saudara suami berlaku baik-baik sama istri, jalan digandeng istri kita. Gitu ya, dipeluk. Bisa gak seperti itu kepada Tuhan kita? Saya ulang ya. Bisa gak saudara bersikap ramah kayak begitu? Bersikap baik begitu sama Tuhan. Kita pegang tangan Tuhan. Kita peluk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti peluk saudara. Tuhan pasti peluk saudara. Tuhan perhatikan hidup saudara. Seperti saya bilang tadi. Orang kalau bisa berlaku ramah baik dengan Tuhan. Peka ramah sama Tuhan. Tentram, supaya engkau tentram, tentram hatimu, tentram rumah tanggamu, tenang pekerjaanmu, tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Peka dan ramah kepada Tuhan, bikin hati tentram, dan saudara dapat benefitnya. Doa penyembahan itu menabur. Mungkin berkali-kali saya ingatkan sama saudara ya, bahwa ketika kita ibadah ini menabur, doa kita setiap hari menabur. Orang menabur pasti menuai. Saya berkali-kali kasih contoh ya. Saya 2,5 tahun lebih menabur sama saudara dalam doa pagi ini. Saya sepakat, setuju, saya aminkan kata pengurus gereja di tempat saya. Yohanes nabur, ya menuai sekarang. Ya saya menuai loh saudara ya. Saya akui, saya aminkan. Saya bergelora berkata, iya betul saya menuai. 2,5 tahun saya menabur buat saudara. Saya sering kali ketemu dengan orang. Saya teringat ketika saya mengurus paspor saja ya. Untuk 4 orang. Keluarga saya 4 orang ngurus paspor. Mati. Sudah 1 tahun mati. Pandemi itu mati. Saya baca mati. Saya pengen ngurus paspor gitu. Tiba-tiba ada yang telepon. Nanti urusan paspor Bapak Pendeta. Ini jemaat online dia. Jemaat online catirnya gak kenal. Nanti saya yang urus. Saya datang cuman foto loh saudara. Urusan paspor saja saya menuai loh. Menuai itu banyak hal, nggak selalu bicara uang. Walaupun ke sana juga uang juga. Saya nggak keluar, saya tanya bayar berapa, nggak usah bayar. Saya cuma datang foto, besok udah selesai. Biasanya ngurus nggak secepat itu saya. Kami gereja itu pernah ngalami kendala soal listrik, naik tegangan dan segala macam dari lokasi kami di Jombang. Apa yang saya tabur saya tuai loh. Minggu datang jemaat dari jemaat online dari Gresik, pemimpin PLN Gresik. Beliau sekarang dipromosikan memimpin jabatan PLN di Surabaya, Pak Paul Mangundap. Minggu ngomong sama saya, ternyata pengurus berkata ada kesulitan soal listrik, naik daya segala macam. Saya telepon, Pak Paul Mangundap pemimpin di PLN Gresik, katakan dibayar, kan bayar hari itu.
Kalau dipikir-pikir saudara ya, dipikir-pikir bisa ke sana dapat berkat, bisa ke dapat berkat, itu menuai loh. Saudara, kalau saudara menabur, terus menabur. Kemarin saya dapat kesaksian dari seorang juga saya baru kenal jemaat online. Ketika messenger kepada saya berkata, saya ikut ibadah Bapak. Namanya sama dengan saya, Pak Johannes juga. Mungkin dengar juga pagi ini. Pak Johannes katakan apa? Saya ikut ibadah Bapak. Saya kaget, beliau cerita sama saya, Pak Johannes, kok Johannes ini 12 ring. Saya satu Pak, Pak Johannes ini 12 ring. Pada masa pandemi 12 ring. Itu sejak divaksin, itu beliur-beliur jalan katanya. Seliut-seliut katanya bahasanya. Saya sejak ikut ibadahnya Bapak, tiap pagi saya nggak pernah absen doa pagi Pak. Badan saya tambah kuat Pak, badan saya tambah seger Pak, badan saya tambah sehat Pak. Itu saya dengar itu sukacita loh, itu bagian menuai. Saya dengar kabar-kabar kesaksian itu luar biasa. Bahwa ternyata saya mengerti sekarang, ibadah ini online ternyata ada banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Wah, makin bergelora saya. Saudara, kalau Anda mau tentram, ada memperoleh keuntungan, tiru yang saya katakan tadi, ibadah itu tidak pernah bolong. Sikap hormatmu membuat kau tentram, menyembah. Tunjukkan sikap hormat dari cara ibadah. Sudahlah, orang menabur pasti menuai. Orang cinta Tuhan, dicinta Tuhan. Orang tinggikan Tuhan, ditinggikan Tuhan dia. Sederhana yang sampaikan. Jangan ada roh dagang sama Tuhan. Hitung-hitungan sama dia. Anda menabur pasti menuai kok. Yang kedua, jangan lupa saudara ya. Ini penting loh, sikap hormat, peka. Jangan sampai saya berdoa, jangan sampai kepekaan saudara hancur. Tidak merasa ada Tuhan. Saya mau ingatkan, setiap kita ibadah ada Tuhan. Buktinya apa? Pak Yohanes orang Surabaya itu disembuhkan loh. 12 ring, sehat sekarang. Pak Suhono yang di Solo, saya berharap nanti pada tanggal 7 ulang tahun saya dia bisa datang ya, beliau ini. Dia jalannya udah mereng-mereng, susah naik ini aja gak bisa. Sekarang sembuh loh, nyopir mobil loh. Itu menunjukkan Tuhan hadir loh. Ada mau bukti apa? Dia hadir. Tunjukkan respect to God kepada dia. Saya percaya engkau akan tentram dan kau memperoleh keuntungan dari Tuhan.